Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan membahas adalah weton Kamis legi ketemu Sabtu legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 14, Neptu weton jodohnya ketemu 27. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi ya seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu Titen Kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Sabtu, ini bermakna bercerai. Artinya diperkirakan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng juga ya, tapi ini lebih disebabkan karena ada kemungkinan salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, ini bermakna kurang lebih sama yang murah sandang pangannya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasudha yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak, ini bermakna yang bersangkutan ini biasanya hatinya gelap, maksudnya kurang tenang dalam berumah tangga meskipun sebetulnya orangnya ini rajin dan kuat dalam urusan pekerjaan yang berat sekalipun. Kemudian tahan atau kuat ya kalaupun hidup dalam kondisi yang serba sederhana atau dengan kata lain hidup dalam kondisi miskin sekalipun, ini orangnya ini biasanya kuat gitu ya dan tahan. Kemudian sangat cocok menjadi petani juga, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satiro Lelaku, ini bermakna yang bersangkutan ini sering merasa serba salah ya karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasan-rasan ya, aspek sosialnya ini kurang bagus. Ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati, iri dengki dan sebagainya, bukan disebabkan oleh perilakunya. Artinya perilakunya ini insya Allah baik-baik saja, tetapi dasarnya memang ada orang yang sirik saja atau iri hati, dengki dan sebagainya. Dan ini harus diantisipasi, bisa saja ya datang dari unsur kerabatnya sendiri, ya teman-temannya sendiri atau rekan kerja, tetangga kanan kiri atau masyarakat sekitar ya. Dan tipe satria laku di sini biasanya kalau yang bersangkutan ini mau berdagang, ini sangat bagus sekali potensinya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, ini bermakna perjodohan ini sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam berumah tangga ya, antara suami dan istri ini insya Allah sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,5, ini bermakna banyak menghadapi godaan, ini godaannya banyak rumah tangganya ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Jodoh.
ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe bumi kapetan, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe satrio lelaku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Sabtu bermakna perceraian, ya, karena memang Kamis ketemu Sabtu ini kan pantangan gitu ya. Ya, sebaiknya dihindari. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya meskipun boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi ya, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Kamis Legi ketemu Sabtu Legi ini agak berat ke depannya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, ini weton Minggu Legi ketemu Kamis Legi. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 13, Neptu weton jodohnya ketemu 23. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Kamis ini bermakna sering bertengkar. Artinya perjodohan ini rumah tangganya diperkirakan aspek keharmonisannya ini kurang bagus karena diperkirakan sering terlibat cekcok, pertengkaran ya, atau sering berantem ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro ya, tipe loro di sini ada kemungkinan ya perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh perkawin. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Loro ya, jadi kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi juga tipe Loro. Ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh bergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini bagus ya, karena tipe gedong ini bermakna murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi ya kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda yang kedua ini. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tegese rezeki lumuntu. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang binugel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan. Tipe sujanan di sini ada kemungkinan yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika dibiarkan berlarut-larut artinya yang bersangkutan ini tidak mau memperbaiki perilaku masing-masing, maka sangat memungkinkan berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian ya, naudzubillah ya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib keberuntungannya ini dianggap kurang bagus ya, mungkin sering apes gitu ya, karena di sini bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan
5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Kamis, ini bermakna sering bertengkar. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe loro, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe sujana, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang pinugel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi ya, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Legi ketemu Kamis Legi ini ya agak berat ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.